Puji nama Tuhan. Shalom. Kembali kita berkumpul pada kesempatan minggu pagi hari ini. Kita menyiapkan hati kita lebih lagi. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang boleh kami terima daripada Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu Bapa, untuk kasih kemurahan-Mu atas setiap kami Bapa. Terlebih untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah bersama Tuhan. Walaupun kami tidak ada di dalam tempat yang sama, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap sama Tuhan. Kau ada bersama dengan kami dimanapun kami berada Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu Kau nyatakan pada kesempatan minggu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah online minggu hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Beracara Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita menyiapkan hati kita lebih lagi. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Kau terlebih besar Tuhan. Yesus. Kuasa-Mu Bapa. Hallelujah.
Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, Yesus, nama Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan, ajaib perbuatan-Mu, kasih-Mu luar biasa. Haleluya. Ya Allah, Kau berikan kami hidup baru. Kaulah sumber pengharapan, Kaulah sumber pengharapan, Kaulah segalanya bagi kami, Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya. Salib-Mu menyembuhkan, salib-Mu memulihkan. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Karena salib-Mu kami hidup Tuhan, karena salib-Mu kami menang Yesus. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu
Bapa yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini hari Minggu 4 Juli 2021 Tuhan, kami Jemaat GBT Anugerah Bandung bersyukur dapat mengadakan ibadah walaupun secara online. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Roh dan Tuhan hadir bersama kami, baik bersama kami yang menyampaikan firman Tuhan saat ini dan di dalam tempat rumah-rumah jemaat yang sedang mengikuti acara ini. Roh Kudus juga hadir di sana, memberkati, menguatkan, menyertai, menghibur. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah online pada minggu pagi ini, Tuhan, kami boleh mengalami berkat-berkat, kekuatan, sukacita, pemulihan dari Tuhan. Oh Tuhan, kami hidup di tengah-tengah badai dalam dunia yang kadang-kadang bisa menggoncangkan, menakutkan, mengkhawatirkan kami. Tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah selalu ada bersama kami, sekalipun di tengah badai yang menerpa. Tuhan, Engkau Tuhan yang setia menyertai setiap kami. Haleluya. Tuhan, kami akan mendengar firman Tuhan, urapi pemberitaan firman Tuhan pagi ini seperti berkat bagi setiap orang yang mendengar. Sebab firman Tuhan adalah roh adanya dan firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan diri kami untuk menerima firman Tuhan, juga perjamuan kudus pada hari Minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Shalom saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, khusus jemaat GBT Anugerah Bandung dan semua anak-anak Tuhan sebagai tubuh Kristus yang mungkin sedang mendengarkan acara ibadah online pagi ini. Mari saudara yang terkasih, siapkan hati kita, siapkan waktu kita, siapkan konsentrasi iman kita untuk sama-sama kita menerima firman pada pagi hari ini. Haleluya. Karena sikon saudara, kita harus melakukan ibadah secara online. Puji nama Tuhan. Tapi kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita ingat cerita dalam Alkitab saudara, pada waktu Daniel karena imannya dia dijebloskan ke lubang singa, Tuhan ada di sana. Haleluya. Pada waktu Sadrak, Mesak, Abednego, 3 orang Ibrani yang setia kepada Tuhan, mereka dimasukkan ke dalam dapur api yang sudah dipanaskan 7 kali saudara-saudara. Ya, dan Alkitab mengatakan Tuhan ada bersama mereka. Dan banyak lagi saudara-saudaraku, ya, pernyataan Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan menyertai setiap kita. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan bukan berarti tanpa masalah, bukan berarti tidak ada hambatan, bukan berarti tidak ada tantangan, saudara. Kita masih di dunia, masih menghadapi badai kehidupan. Tetapi puji nama Tuhan, saudaraku, di tengah badai itu kita mempunyai perlindungan, tempat mengungsi, di mana tempat itu adalah tempat yang safe, yang aman adalah Tuhan. Puji nama Tuhan. Tema firman yang sampaikan pada Minggu 4 Juli 2021 ini adalah Tuhan dalam badai. Mungkin temanya agak sedikit menggelitik. Tuhan dalam badai. Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, dan saya ingatkan juga khususnya jemaat GBT Anugerah Bandung, baik yang di Kesatrian ataupun Jalan Pagarsi, ya, hari ini gereja kita mengadakan juga perjamuan kudus walaupun online. Siapkan perjamuan kudus di rumah saudara masing-masing. Belajar taat saudara. Mungkin saya pendeta tidak tahu, tidak melihat, tapi ada sepasang mata di sorga yang melihat. Ya, kasih ada kepada Tuhan, saudaraku, itu ditujukan dengan ketaatan, bukan hanya sekedar kata-kata. Ya, haleluya. Tuhan dalam badai. Saudara, saya bertemu dengan banyak orang, berbicara dengan banyak orang, ya, dan mereka seakan membicarakan satu hal yang sama, seirama, ya, seakan-akan hidup kita saat ini di dalam badai. Ya, saudaraku, dalam tekanan yang cukup menekan. Banyak orang sedih, banyak orang khawatir, banyak orang merasa bebannya bertambah berat. Dan saya gambarkan seperti badai. Tapi mari kita lihat firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara.
kita sangat beruntung menjadi orang yang percaya dan kita tidak sendirian. Ada satu ayat lebih dulu saya akan membaca dari kitab Nahum, Perjanjian Lama, Nahum pasal 1 ayat yang ke-7. Nahum 1 ayatnya yang ke-7. Namun sebelum saya sampaikan firman lebih jauh, ya, saya harap setiap kita duduk dengan tenang di rumah masing-masing. Saudaraku, kita konsentrasi, ya. Saat ini kita sedang beribadah, bukan sedang menonton, saudara. Jadi mari kita layakkan kita beribadah, ya, dengan baju yang pantas, dengan sikap iman yang tulus di hadapan Tuhan, waktu yang disediakan dengan baik, tentu tidak dengan makan, tidak dengan tiduran, ya, tentu tidak dengan sikap yang tidak layak di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nahum 1 ayat yang ke-7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Puji nama Tuhan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Pada waktu badai menerpa, pada waktu badai menerjang kehidupan kita, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian. Saudaraku, orang mengungsi itu biasanya pada waktu di mana mereka tinggal, tempat domisili mereka itu mengalami ancaman, entah itu peperangan, entah itu, saudaraku, kekhawatiran dan lain sebagainya. Lalu mereka harus pergi ke suatu tempat yang safe, yang aman. Itulah tempat pengungsian. Saudaraku, tempat pengungsian kata Alkitab yang baik, ya, saudaraku, yang aman, saudaraku, yang perlu kita miliki dalam hidup ini adalah Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ingat saudaraku, semua yang kita miliki, kapasitas kita, kemampuan kita, ya, segala hal yang ada dalam hidup kita, saudara-saudaraku, itu ada kalanya tidak bisa menolong kita. Semua sarana dalam dunia itu, saudaraku, ada limit, ada batasnya. Ya, tapi Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Dan yang lebih hebatnya, saudara, Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Puji nama Tuhan. Tuhan yang memberi respons. Dalam Alkitab banyak, saudaraku, bagian yang saya baca. Saatnya Tuhan kalau menolong seseorang, Tuhan bertanya, apa yang kau ingin aku kehendaki? Ya, saudara-saudaraku, kita juga perlu punya sikap, saudaraku, respon yang benar di hadapan Tuhan, iman yang benar di hadapan Tuhan, penyerahan diri yang benar kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Memang semua karena anugerah Tuhan. Ya, dalam Efesus 2:8 kita diselamatkan oleh iman dan oleh anugerah. Betul. Ya, tetapi iman yang benar, iman yang positif, iman yang saudaraku berkenan, itu adalah iman yang hidup. Iman yang mempunyai koneksi hubungan dengan Tuhan. Kata Yakobus, iman tanpa tindakan iman itu adalah mati. Ya, memang semua karena anugerah Tuhan. Tapi Paulus katakan, kerjakan keselamatan. Setelah kita selamat, syukuri, saudaraku. Maka kita harus lebih mengenal Tuhan dengan baik. Yang mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan tahu saat ini dalam sikon seperti ini, di mana-mana, saudaraku, orang menghadapi ketakutan, kekhawatiran, kegalauan, dan sebagainya. Tuhan mengenal apa kita berlindung kepadanya. Puji nama Tuhan. Saya diizinkan Tuhan dengan mata kepala sendiri banyak melihat, saudaraku, hal-hal yang dimana manusia tidak bisa mengatasi dengan kemampuan sendiri, dengan kekuatan sendiri. Ayat ini cocok dan tepat. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian waktu kesusahan. Kadang-kadang pada waktu senang, pada waktu happy, pada waktu semua berjalan dengan baik, saudara, sedikit orang kemudian lupa dengan Tuhan. Kemudian orang bersikap masa bodoh dengan Tuhan. I don't need God, saya tidak perlu Tuhan, karena semua sepertinya berjalan dengan baik.
Ya, tapi ada kalanya shock terapi terjadi, kejutan terjadi. Saudara-saudaraku, kesusahan badai dalam hidup terjadi, saudara-saudaraku, dan di situ, saudaraku, kita harus melihat, ya, mutu kualitas iman kita. Apa kita orang yang melekat kepada Tuhan, yang jadikan Tuhan adalah tempat sandaran hidup kita. Nah, jangan lupa ayat ini berkata Tuhan mengenal orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Tuhan kita bukan patung yang mati. Tuhan kita bukan batu yang mati. Tuhan kita, saudaraku, bukan benda yang mati. He is a living God. Dia Tuhan yang hidup. Dan dia mengenal orang yang berlindung kepadanya. Puji nama Tuhan. Saudara, saya ingin membahas sedikit tentang badai, ya. Ada tema firman Tuhan saat ini, Tuhan dalam badai. Saya baca dalam Alkitab, saudaraku, ternyata Tuhan seringkali berbicara kepada umat Tuhan dengan keperkasaannya, saudara, dengan kedahsyatannya, dengan kehebatannya. Memang dia adalah He is Almighty, dia Tuhan yang maha besar. Saya lihat dalam televisi, saudaraku, pada waktu angin badai, angin puting beliung menerpa suatu daerah, saudaraku, semua bangunan porak-poranda, terbang, hancur. Saudara, pohon hancur, rumah hancur, bangunan juga hancur, saudara-saudara. Mobil juga terbalik. Ya, saya baca dalam Alkitab, ada saat-saat tertentu di mana Tuhan menunjukkan kehebatannya. Memang Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Puji nama Tuhan. Seringkali kita kalau melihat pencobaan, melihat ketakutan, melihat kesukaran, saudaraku, yang membuat kita tanda kutip ngeri, takut. Ya, kita berkata betapa hebatnya wabah ini, betapa hebatnya masalah ini. Pagi ini saya akan mengajak saudara sebagai orang yang beriman, kita melihat Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita akan melihat, saudaraku, ini contoh-contoh. Ya, itu ada banyak contoh, tapi saya ambil beberapa contoh saja untuk kita boleh melihat tentang bagaimana, ya, how great our God is, bagaimana besarnya Tuhan kita itu. Yang pertama, ada mengenal satu kisah dalam Alkitab tentang Yunus, seorang nabi Tuhan yang tidak taat, saudara-saudaraku, disuruh ke suatu tempat, ke Niniwe, untuk memberitakan kabar keselamatan dari Tuhan, tapi dia pergi ke tempat lain, Tarsis, yang lebih enak, yang tidak ada tantangan. Itu berbicara disobedience, ketidaktaatan. Pada waktu itu, saudara, Tuhan berbicara, ya, sebab Yunus waktu sudah naik kapal laut, saudaraku, kita akan lihat Yunus 1 ayat yang keempat. Yunus 1 ayat yang keempat. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Di mana di dalam kapal itu ada seorang nabi Allah bernama Yunus. Karena dia tidak taat, saudara-saudara yang kekasih, Yunus, kata Alkitab, bersembunyi di tempat yang paling tersembunyi. Dia kira, saudaraku, mata Tuhan tidak bisa melihat. Tapi tadi kita baca dalam Yunus 1:4, saudaraku, Tuhan berbicara lewat badai. Laut ketika itu, air laut mengamuk karena turun badai yang besar. Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, terjadilah badai. Tuhan menurunkan angin ribut, terjadilah badai. Saudara-saudaraku, Tuhan sedang berbuat sesuatu. Tuhan sedang memperlihatkan betapa besarnya Dia. Kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan yang, saudaraku, tidak bisa dibandingkan dengan apa. Dalam kitab Yesaya dikatakan, siapa yang bisa menyamai aku? Tidak ada. Saudara-saudaraku, seorang nabi Allah yang lain, Ayub, pada waktu dia menghadapi sengsara yang dahsyat, saudaraku, hidupnya begitu tertekan karena berbagai masalah yang dia hadapi. Anaknya meninggal, hartanya habis, kesehatannya rusak, dan lain-lain masalah betapa berat tantangan yang dihadapi oleh Ayub. Dalam Ayub 38 ayat 1 ini saya bacakan sepintas kilas saja.
Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Saudara, ini mempunyai arti kiasan, saudaraku, bahwa Tuhan berbicara dalam badai kepada Ayub. Dia sedang memperlihatkan bahwa Tuhan itu bukan Tuhan seperti manusia, bukan Tuhan yang tanpa kuasa. Dia Tuhan yang punya otoritas yang besar, saudaraku. Dia Tuhan yang punya sovereignty, kedaulatan. Dan berbicara kepada Ayub. Siapa yang bisa membantah aku? Anda bisa baca itu selengkapnya dalam Ayub 38. Saudara-saudaraku, Tuhan berbicara kepada Ayub dalam badai. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang hebat, Dia Tuhan yang, saudara-saudaraku, memiliki segala kuasa. Itulah Tuhan kita. Tuhan berbicara dalam badai. Tuhan ada dalam badai. Kita mungkin saat ini berdalam badai kehidupan yang meliputi kehidupan kita, yang menerjang kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya, kita harus tahu God is there. Tuhan juga ada di sana. Kita akan lanjutkan, saudara. Saya sedang berbicara tentang bagaimana Tuhan yang luar biasa. Dalam Nahum 1 ayat yang ketiga, kitab Nahum 1 ayat yang ketiga, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ini berbicara tentang judgment, penghakiman. Saudara, Tuhanlah Tuhan hakim yang besar. Dikatakan Dia tidak membebaskan dari hukuman orang-orang yang bersalah. Badai di sini berbicara, saudara, bahwa di dalam tangan Tuhan itu ada penghakiman. Dia hakim yang adil. Puji nama Tuhan. Sebetulnya ada banyak kalau saya ceritakan, tapi di beberapa poin. Allah itu Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Saudara-saudaraku, sekali waktu saya berdiri di pinggir pantai sebuah laut yang luas, yang besar. Ada ombaknya, ya, yang tidak terlihat ujungnya di mana laut itu. Kapal yang besar berlayar sekitar laut itu, saya lihat dari kejauhan. Sudah bisa lihat beberapa menit, memang sengaja saya arahkan pandangan saya ke lautan yang begitu luas. Hati saya berkata, begitu hebat laut ini. Belum lagi berapa banyak ikan yang ada di dalam laut ini. Belum lagi saya tidak tahu aneka kehidupan yang ada dalam laut itu. Saya belum pernah masuk ke dalam. Betapa hebatnya laut ini yang tidak nampak ujungnya. Tiba-tiba hati Nurul berkata, apalagi betapa hebat yang menciptakan laut ini. Luar biasa. Tuhan sudah berjadian semua dalam alam jagat raya ini. Saudara, Tuhanlah pencipta. Dia Tuhan yang hebat. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Tentu kalau diceritakan akan memakan waktu yang panjang tentang Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, dan inilah Tuhan yang sudah menjadi manusia. Tuhan yang memiliki dan menciptakan alam jagat raya ini. Dia sang firman itu, saudara-saudaraku. Dia Tuhan yang transenden, yang tidak bisa terjangkau oleh pikiran dan tangan kita manusia yang begitu kecil. Dia Tuhan yang pernah menjadi manusia, itu kata Alkitab. Kita lihat sebentar, saudaraku, karena saat ini kita berhubungan dengan perjamuan kudus. Tuhan yang besar itu pernah menjadi manusia, mencari orang berdosa, saya dan saudara. Kita lihat sebentar dalam Yohanes 1 ayat 14. Injil Yohanes 1 ayat 14. Kita akan melihat bagaimana Tuhan yang dahsyat, yang ajaib, yang besar itu. Firman itu telah menjadi manusia.
dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. The word became flesh. Saudara-saudaraku, dalam Yohanes 1:1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu juga adalah Allah. Di waktu yang lampau, saudaraku, Tuhan berbicara dan orang mendengar suaranya, tidak melihat rupa dan bentuknya. Tapi pada waktu dia menjelma menjadi manusia, dia melakukan inkarnasi, dia melakukan kenosis, pengosongan diri menjadi manusia. Dan tadinya manusia yang mendengar Tuhan lewat suaranya, firman-Nya. Sekarang firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itulah Kristus. Saudara-saudara, saya percaya jemaat Tuhan sudah banyak mendengar siapakah Kristus. Dia Allah yang telah menjadi manusia. Dia telah melakukan pengosongan dirinya, yang dia memiliki segala sesuatu, tetapi dia menjelma menjadi manusia, tinggal di antara kita. Banyak ayat mengatakan karena untuk melakukan penebusan dosa manusia, saya dan saudara. Saudara-saudaraku, Allah yang menjadi manusia itu, dia harus mati di atas kayu salib. Inilah menjadi, saudaraku, pro dan kontra mengapa Allah bisa mati. Dia menjadi manusia, memikul dosa manusia. Dalam tulisan yang dikatakan di dalam tubuhnya tanggung segala dosa manusia. Dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa, supaya kita yang percaya kepadanya diberinya hak kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Sebentar kita melihat Injil Yohanes 1 ayat 12. Ayat ini indah sekali. Dan semua orang yang menerimanya, yang menerima Kristus, dia yang maha besar yang menjadi manusia, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, siapa yang percaya dan menerima dia, diberi hak menjadi anak-anak Allah, menjadi family of God, menjadi keluarga Allah. Luar biasa. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, Tuhan yang maha besar menjadi manusia. Maka tidak heran dalam Alkitab sampai orang-orang waktu itu kaget. Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa, saudara. Dan pada waktu dia akan dirajam oleh batu, orang-orang waktu itu berkata, hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Tapi siapakah dia? Dia adalah dia yang turun dari surga dan menjadi manusia untuk penebusan dosa. Dan siapa yang menerimanya diberinya hak kuasa menjadi anak-anak Allah. Pada waktu dia mati di salib, saudaraku, untuk menanggung dosa manusia. Dan Alkitab dengan jelas berkata, pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa musuh yang terakhir yang dia kalahkan adalah maut, death, kematian. Saudaraku, di dalam tubuh saya dan di dalam tubuh saudara mengalir gennya Adam dan Hawa. Sehingga kita secara tubuh harus mati, siapapun kita. Tapi orang yang percaya kepada Kristus, ada ayat-ayat mengatakan kita akan menerima eternal life, kehidupan yang kekal di dalam dia. Kita lihat sebentar satu ayat yang mengatakan bahwa musuh yang terakhir yang dikalahkan oleh dia adalah maut.
Dan akhirnya dia bangkit pada hari yang ketiga setelah dia disalibkan. 1 Korintus 15 ayat 26. 1 Korintus 15 ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan atau dikalahkan ialah maut. Kuasa maut, saudaraku, tidak bisa menahan Kristus yang mati 3 hari. Dan pada hari yang ketiga ada katakan, He is risen. Dia bangkit dari kematian. Puji Tuhan, kita menyembah Tuhan yang bangkit, yang pernah menjadi manusia, pernah menderita di salib memikul dosa manusia. Itulah keyakinan kita, saudaraku. Dan orang yang percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat diberi kuasa hak menjadi anak-anak Allah. Dan sekaligus dalam Yohanes 3:16 tidak binasa. Orang yang percaya akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Musuh yang terakhir yang dibinasakan, yang dikalahkan ialah maut. Tidak heran kalau pada hari ketiga dia bangkit dari kematian. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini, mari sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, kita sekarang memiliki Tuhan yang bangkit, bukan Tuhan yang tetap tinggal di dalam kuburan. Haleluya. Kembali kepada tema khotbah kita, Tuhan dalam badai. Hidup ini tidak lepas dari tantangan. Hidup ini tidak pernah sepi dari masalah. Hidup ini tidak pernah lepas dari struggle, pergumulan hidup, saudara-saudara. Dan kita bersyukur, saudara, punya Tuhan yang menyertai kita sekalipun kita di dalam badai. Haleluya. Ya, para pembaca Alkitab kita sudah akrab benar dengan kisah di mana suatu saat Tuhan Yesus dengan muridnya naik dalam sebuah perahu, saudaraku, dan itu inisiatif Tuhan. Mari kita akan melihat, saudara-saudaraku, dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 35 sampai 41. Mungkin saya sudah tahu cerita ini. Baik, kita perhatikan dan kita akan jadikan firman ini menjadi roti kehidupan, bukan sebagai hafalan saja, tetapi menjadi rema dalam hidup kita. Puji Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, mari kita bertolak ke seberang. Tuhan Yesus berkata, mari kita bertolak ke seberang. Inisiatif Tuhan sendiri. Berikutnya, mereka meninggalkan orang banyak itu, bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Tuhan mengajak para murid, mari kita ke tengah danau, kita naik perahu, dan mereka mengikuti perintah Tuhan. Berikutnya ayat yang 37. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudaraku, saya akan menjelaskan kepada saudara sekalian. Kadang-kadang saudara kita bertanya, saya sudah setia ikut Tuhan, saya sudah berjalan bersama dengan Tuhan, saya belajar memiliki obedience, ketaatan, ya. Tetapi tahu kenapa saya masih bisa menerima pencobaan, masih menerima masalah, masih menerima tantangan? Saudara, tidak ada janji dalam Alkitab kalau kita menjadi pengikut Kristus lalu kita bebas dari pencobaan, lalu bebas dari tantangan, bebas dari intimidasi. No, tidak ada janji itu, saudaraku. Tapi ada satu janji, Tuhan menyertai dan nanti akan memberikan kemenangan. Para murid, pada waktu mereka melakukan, menuruti ajakan Tuhan untuk ke tengah danau itu, ayat ini berkata, lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, dan ombak menjemur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ini seringkali menjadikan tanda tanya dalam hidup kita. Saya sudah belajar turut firman, sudah belajar setia, sudah belajar dengar-dengaran, tapi toh masih ada pencobaan, masih toh ada masalah. Apa Tuhan peduli dengan saya? Sudah, para murid ternyata juga menghadapi hal yang sama. Saya bersyukur di tengah dunia ini, saudaraku, yang tanda kutip penuh dengan badai, Tuhan beserta dengan kita. Kalau saya ceritakan isi Alkitab terlalu panjang, saudara. Bagaimana dia adalah Tuhan yang setia.
Ya, Tuhan yang menyertai kita dalam segala keadaan, termasuk dalam keadaan yang paling menyedihkan. Dia Tuhan yang setia. Maka ada lagu Yesus sobat yang setia. Tidak ada orang yang setia, saudaraku, sobat setia seperti Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Berikut 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saudaraku, maklum, masuk akal. Kalau kita menghadapi tantangan, pencobaan, problem, pergumulan hidup, orang mulai panik. Apalagi dilanda oleh kesedihan. Ya, seakan kita hopeless, no hope, tidak punya harapan. Itu biasanya naluri manusia begitu. Ya, saudara-saudaraku, para murid juga sama. Pada waktu angin bertiup dan air mulai masuk ke dalam perahu dan nyaris perahu itu akan tenggelam, mereka mulai panik dan mereka mulai menyalahkan Tuhan. "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saudara, mari kita belajar dalam menghadapi hidup ini yang tanda kutip penuh dengan badai, mempunyai positive thinking. Pandangan yang positif terhadap Tuhan dan firman-Nya. Puji nama Tuhan. Ini mengandung teaching, pengajaran yang indah, yang luar biasa. Saudaraku, ada sebuah ayat yang indah. Di tengah-tengah situasi yang kadang-kadang Tuhan izinkan seperti nampaknya tidak ada way out, tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi. Tapi di situ Tuhan bisa memberikan jalan keluar. Oleh karena itu, milikilah positive thinking. Sekalipun kita di tengah-tengah badai. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih, satu ayat yang pasti orang banyak tahu. 1 Korintus 10 ayat 13. Ayat ini bisa membangun iman kita, meneguhkan percaya kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, kita ini manusia, jadi pasti harus dan mungkin saja bisa mengalami temptation, pencobaan-pencobaan itu. Sudah. Sebab Allah setia. Ini yang harus kita garis bawahi, bahwa Tuhan itu setia. Tuhan yang sebenarnya Tuhan yang setia, saudara. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Mengapa orang sering berkata, "Saya tidak tahan, saya tidak mampu, saya tidak sanggup." Sering kali kita mendengarkan omongan-omongan seperti itu. Why? Kenapa, saudara? Salahnya adalah mereka mulai mengandalkan kekuatan sendiri. Mereka mulai mengandalkan kapasitas mereka sendiri sebagai manusia yang limited, yang terbatas. Itu salahnya, saudara. Dikatakan, saudaraku, Tuhan itu setia. Ia tidak akan membiarkan kamu. Ini yang sering dilupakan. Kita sering berkata, nampaknya Tuhan membiarkan saya. Lalu kita mulai bersandar kepada kekuatan sendiri, kepada kemampuan sendiri, saudaraku. Dan akibatnya, hasilnya, kita berkata, "Aku tidak tahan." Kita lanjutkan ayat ini, saudara. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ia tidak akan. Kalau saudara melibatkan Tuhan dalam hidup saudara, dalam sikon seperti apapun, Tuhan pasti memberi kekuatan. Puji nama Tuhan. Pada waktu kamu dicobai, ingat, pada waktu kamu dicobai artinya siapa saja termasuk saya, kita bisa mengalami pencobaan, badai kehidupan. Saudaraku, apa lanjut ayat ini? Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Miliki positive thinking terhadap Tuhan. Ya, kesalahannya kita adalah pada waktu kita bersandar kepada kemampuan kita, manusia yang terbatas, kita berkata, ya, aku tidak tahan, aku tidak mampu. Itu bisa terjadi. Pada waktu kita melibatkan Tuhan, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggung. Inilah janji Tuhan, kamu dapat menanggung. Puji nama Tuhan. Miliki positive thinking terhadap Tuhan. Saudara, situasi yang kita alami, situasi yang kita hadapi,
situasi yang terjadi seperti para murid. Walaupun bersama dengan Tuhan di dalam perahu, toh angin badai bisa datang, air bisa masuk ke dalam perahu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab mengajar kepada kita, isilah, penuhilah hati kita dengan thanksgiving, dengan ucapan syukur. Bukan dengan keluhan, bukan dengan ketakutan, bukan dengan kekhawatiran. Kita lihat sebentar saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Memang ini tidak mudah kalau kita tidak mengerti firman, kalau kita hidup tidak melekat dengan Tuhan, kalau kita punya, saudaraku, negatif tinggi terhadap Tuhan. Tidak mudah orang mengucap syukur. Saudaraku, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Milikilah positif tinggi terhadap Tuhan, saudara-saudara. Puji nama, saya punya banyak ayat bagaimana Tuhan itu Tuhan yang care, Tuhan yang peduli dengan hidup saya dan hidup saudara. Walaupun kadang-kadang saudara-saudaraku yang kekasih, ya, kita bisa mengalami hal-hal yang kita tidak harapkan. Kita bisa mengalami hal-hal yang, saudaraku, yang tak terduga. Cara pikiran kita manusia yang terbatas, saudara. Tapi God is there, Tuhan ada di sana. Tuhan bersama-sama dengan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar. Dia akan memberikan kepada kita kekuatan dalam kita menghadapi, tanda kutip, badai kehidupan. Sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman, kita harus percaya. Seperti Daniel, sekalipun di lubang singa, Tuhan ada di sana. Sadar Mesa pun dalam dapur api, Tuhan di sana. Yusuf di dalam penjara, Tuhan ada di sana. Itu peristiwa-peristiwa yang pahit, saudara. Peristiwa-peristiwa yang tidak membuat kita nyaman. Kalau saya cerita terlalu banyak, saudara. Tadi kita baca sepintas tentang Yunus. Kalau Anda baca dalam kisah itu, Yunus akhirnya ditelan oleh ikan yang besar. 3 hari 3 malam dibawa ke tubir laut, dasar laut terdalam, saudara. Tapi di sana Yunus bisa berdoa. Tuhan ada di sana. Ya, Tuhan yang setia. Mungkin di tengah sikon seperti ini, saudara-saudaraku, banyak dengan tangisan di mana-mana. Saya serukan kepada orang yang beriman, kepada orang yang percaya, berilah positif tinggi terhadap Tuhan. Tetap melekat kepadanya, belajar mengucap syukur dalam segala sesuatu. Itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita membaca dalam Markus 4 ayat 39, di mana tadi para murid panik karena air sudah masuk ke dalam perahu, dan mereka berkata Tuhan tidak peduli. Ternyata Tuhan yang peduli. Dalam Markus 4 ayat 39 dikatakan, lalu ia pun bangun, Tuhan pun bangun, menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, percayalah, Tuhan bisa berbuat hal-hal yang, saudaraku, kadang-kadang saudara tidak bisa kita pikirkan karena keterbatasan kita sebagai manusia. Saudara, seringkali kita ingin hidup ini tanpa masalah. Seringkali kita menghendaki hidup ini tanpa kesulitan, tanpa kesukaran. Saudara-saudara, tetapi juru firman Tuhan mengajar kepada kita saat ini, kita harus percaya. Jika Tuhan menghendaki, sudah dia bisa bangkit dan bisa menghardik.
Saya baca sebuah artikel, saudara-saudara yang kasih. Ternyata ketakutan, kekhawatiran itu menjadi biang kerok, biang keladi, saudaraku, yang membuat orang menjadi sengsara. Orang yang tadinya, saudaraku, bisa berjalan secara normal, bersikap secara normal, tapi karena dia tidak bisa mengendalikan rasa takut, khawatir yang ada dalam hidupnya, saudaraku, orang itu menjadi orang yang tidak berdaya, powerless dalam menjalani hidup ini. Tidak salah kalau Amsal 17:22 berkata, hati yang gembira adalah obat. Tapi yang selalu gembira karena apa? Gembira karena Tuhan. Dikatakan dalam sebuah ayat, hendaklah kamu bermegah, dan orang yang bermegah, bermegahlah karena Tuhan. Puji nama Tuhan. Seringkali kita melihat betapa terbatasnya diri kita, terbatasnya kemampuan kita. Tapi sayangnya saudara, orang seringkali bertumpu kepada kapasitas dirinya sendiri, tidak dia bersandar kepada Tuhan. Terus Paulus berkata, Tuhan yang bisa melakukan yang jauh melampaui pikiran kita. Dalam sikon seperti ini, saudara yang sedang menyimak pemberitaan firman ini, mari milikilah positif thinking terhadap Tuhan dan firman-Nya. Filipi 4 ayat 7 dan 8. Filipi 4 ayat 7 dan 8 berbunyi demikian. Damai sejahtera, peace of God, yang melampaui segala akal. Seringkali akal kita terbatas. Apalagi kalau sudah banyak yang kita pikirkan, beban yang sudah numpuk di sini membuat kita sudah down, KO. Tapi ayat ini berkata, yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Hati dan pikiran, berbicara jiwa, sehingga dirusak, saudara, karena kita tidak melekat kepada Tuhan. Hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, sejahteralah yang melampaui segala akal. Saat ini saudara sedang dirundung oleh kesedihan, duka cita, ketakutan, kekhawatiran, kegalauan, yang berkata we have no hope, kita gak punya harapan. Darikan ayat ini, saudaraku, menjadi pedoman. Sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran. Kadang-kadang akal kita ini, saudaraku, berkata, kok kenapa bisa jadi begini? Kok kenapa yang saya alami begini? Kok kenapa faktanya begini ya? Saudara, mari kita katakan, sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Banyak orang merugi, saudaraku, karena dia hanya bertumpu kepada akalnya yang terbatas. Tapi pada pagi hari ini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Puji nama Tuhan. Saya kadang-kadang sebagai manusia, saya ini bukan Superman, saya ordinary man, saya manusia biasa. Kadang-kadang kalau saya bertumbuh hanya kepada pikiran saya katakan, wah sulit, wah susah. Tapi kalau saya merenungkan firman ini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Pikirkanlah yang konstruktif, saudara, yang membangun iman, yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, yang membuat kasih kita makin berkobar kepada Tuhan, yang membuat kita makin, saudaraku, bersandar sepenuh kepada Tuhan. Pikirkan itu. Jangan pikirkan yang destruktif, yang merusak iman, yang membuat kita jauh dari Tuhan, yang membuat kita tidak setia lagi dengan Tuhan. Saudaraku, pikirkan yang konstruktif, hal-hal yang membangun iman, saudara, yang berfaedah untuk, saudaraku, relasi hubungan kita dengan Tuhan. Pikirkan itu. Buang semua yang membuat kita rugi. Saya sering berkhotbah masa-masa seperti ini, saudara, bisa menimbulkan dua keadaan bagi orang yang percaya. Yang satu, orang bisa makin melekat kepada Tuhan,
Mereka berkata, hanya Tuhanlah yang melampaui segala akal, yang bisa memberikan peace, damai sejahtera. Lalu mereka dekat dengan Tuhan. Tapi ada manusia tipe yang kedua. Mereka jauh dari Tuhan. Mereka stres, berkata Tuhan tidak peduli. Mereka tinggalkan Tuhan, saudara. Mereka bersikap acuh tak acuh dengan Tuhan. Mereka bersikap rasa bodoh dengan iman mereka. Mereka tidak lagi mementingkan ibadah. Itu fakta, saudara. Saudara yang mana kira-kira? Silakan jawab sendiri. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita juga akan menerima perjamuan kudus. Jemaat GBT Anugerah, saya sebagai gembala sudah menyerukan karena kita ibadah online, persiapkan perjamuan kudus di rumah Anda masing-masing. Ya, saya harapkan saudara sudah menyiapkan. Saudara-saudara, jangan saudara melihat betapa kecilnya roti ini dan sedikitnya anggur ini. Firman Tuhan katakan, tiap kalau kamu melakukan perjamuan kudus, kamu mengingat akan Aku. Kamu mengingat akan Aku. Saya akan bacakan dulu sebuah ayat tentang perjamuan kudus. Saya harap jemaat GBT Anugerah di Kesatrian atau di Pagarsi, Anda belajar taat. Ya, walaupun Anda tidak beribadah face to face dengan saya gembala, karena memang sikon kita online, tetap taat di hadapan Tuhan. Ada beberapa ayat saya ingin bacakan lebih dulu dalam tentang perjamuan kudus. 1 Korintus 11 ayat 28-29. 1 Korintus 11 28-29 tentang perjamuan kudus. Perhatikan saudara, agar pada waktu kita perjamuan kudus mantap hati kita. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudara-saudara, menguji diri artinya saudara menghormati perjamuan kudus untuk mengingat korban Tuhan yang besar. Ya, saya harapkan jemaat GBT Anugerah ada yang tidak ada yang bersikap acuh tak acuh. Susah nyiapin perjamuan kudus. Malas. Atau yang paling celakanya, nggak ada artinya. Ujilah diri kita sendiri. Ya, saya berikan apresiasi saudara yang menyiapkan perjamuan kudus. Memang agak repot sedikit, tapi kata ayat ini, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru setelah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, periksa sikap hati kita. Saudara, apakah hati kita masih pure, tulus, murni di hadapan Tuhan? Puji nama Tuhan. Lalu ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, atau menyepelekan, tidak menghargai, yang mendatangkan hukuman atas dirinya. Hargailah perjamuan kudus, saudara, agar saudara diberkati oleh Tuhan, agar saudara mengalami sukacita pada pagi hari ini. Saya harapkan semua jemaat GBT Anugerah, ya, itu bukan bulan ini, bulan seterusnya, mari kita menghargai tiap hari perjamuan kudus. Orang yang taat selalu mengalami berkat-berkat Tuhan. Kita siapkan perjamuan kudus saat ini, saudara-saudara. Mari kita akan siapkan dulu roti. Tapi saya ingin mengajak saudara menyanyi dulu satu lagu. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Sukacitaku penuh, mungkin supaya mudah semua bisa menguasai, kita refnya saja. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, lupakan daku. Dijadikan
angkat roti. Darahmu Yesus, amin. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan. Sekali lagi saudara, kita bersiap-siap di hadapan Tuhan. Angkat roti. Darahmu Yesus sucikan daku. Amin. Darahmu Yesus berikan. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru, amin. Ku dijadikan baru Tuhan, amin. Ku dijadikan baru. Saudara-saudara jemaat dimanapun Anda berada, mari kita datang kepada Tuhan. Kita hormati Tuhan. Kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Kita datang dengan iman kepada Dia. Dia Tuhan yang sudah menebus kita. Dia Tuhan yang sudah memilih kita. Dia Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Kita setia sampai langkah yang terakhir. Saudara-saudara, angkat rotimu dengan iman. Saya bacakan ayat tentang tubuh Kristus. Dan nanti saya akan bertanya. Kalau Anda yakin, dengan nyari katakan haleluya dengan iman dimanapun Anda berada. Sebagai berikut. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Adakah kita percaya roti yang dipegang ini ada persekutuan di dalam tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Mari jemaat yang kekasih, kita angkat anggur ini yang adalah lambang darah Kristus di hadapan hadirat Tuhan. Dengan penuh penghormatan, dengan penuh kasih, kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Di hadapan Tuhan, dan saya akan bacakan ayat tentang darah Kristus. Dan nanti saya akan bertanya, kalau Anda yakin dengan nyaring katakan haleluya di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, adakah kita percaya anggur ini ada persekutuan di dalam darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Kita akan nyanyikan satu lagu tak tersembunyi, kuasa Allah. Tak tersembunyi, kuasa Allah. Dengan iman kita menyanyi haleluya. Kalau ditolong, amin. Saya juga, ya Tuhan, terima kasih. Tangannya terbuka, menunggulah. Haleluya. Tak tersembunyi, kuasa Allah, kuasa Allah. Kita masuk dalam doa.
Bapa yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Gereja Anugerah Bandung dapat mengadakan ibadah walaupun secara online pada hari Minggu 4 Juli 2021. Tuhan, kami percaya Kau Allah yang setia, Tuhan yang setia, yang menyertai ibadah kami, baik hamba-Mu yang ada dalam gereja memberitakan firman dan jemaat-jemaat Tuhan yang bertebaran di berbagai macam tempat, di kota Bandung, Jakarta, bahkan juga mungkin ada di luar negeri yang sedang ikut dalam ibadah ini. Memberkati hidup ini kadang-kadang mengalami badai. Dan sebagai orang yang percaya, kami tahu Tuhan, Tuhan bersama dengan kami, Tuhan dekat dengan kami. Bahkan Engkau yang menguasai badai. Tuhan, biarlah kami melekat kepadamu dalam apapun yang kami alami. So, Tuhan ada di situ, Tuhan bersama kami. Tuhan adalah tempat pengungsian yang aman bagi kami. Kadang-kadang pikiran kami yang terbatas tidak sanggup dan tidak mampu menerima kenyataan. Tapi firman Tuhan pagi ini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu. Biarlah kami dalam mengalami fakta kehidupan akhir-akhir ini Tuhan, yang kadang-kadang membuat takut, galau, tidak menentu. Susah kami bergerak ke sana ke sini. Tapi biarlah kami Tuhan tetap dekat dengan Engkau, tetap melekat dengan Tuhan, tempat pengungsian kami yang aman. Kami percaya kekuatan, damai sejahtera datang dari Engkau sebagai Raja damai kami. Berkati semua yang sudah mendengar firman dan mengikuti ibadah ini. Berkati semua. Kami percaya orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan pasti mendapatkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, saya sebagai gembala jemaat berterima kasih kepada saudara di mana saudara sudah mengikuti ibadah walaupun online. Mari belajar setia. Mungkin saya sebagai gembala tidak melihat saudara, tapi ada sepasang mata di surga yang melihat dan sekaligus menghargai kesetiaan saudara. Saudara-saudara yang kekasih, sebelum mengakhiri ibadah online pada Minggu 4 Juli ini 2021, saya ingin menyampaikan pengumuman. Ya, tetap setia dalam Tuhan, tetap berdoa, tetap membaca firman, melekat kepada Tuhan, bersukacita dalam segala sesuatu. Ajak keluarga Anda tetap di dalam Tuhan setia. Ya, jangan hanya mengandalkan otak yang terbatas, tapi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Saudara-saudara, saya serukan bagi Anda jemaat Gereja Anugerah ingin memberikan persembahan untuk menunjang pekerjaan Tuhan. Ya, Anda bisa menyalurkan lewat akun-akun yang sudah ada. Ya, belajar setia saudara-saudara. Orang yang menabur pasti akan menuai. Puji Tuhan. Biarlah ibadah pagi ini mendatangkan berkat bagi kita sekalian. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mengakhiri dalam doa. Mari kita berdiri bersama-sama. Ya, dimanapun. Mungkin Jemaat Gereja Anugerah, juga mungkin ada yang saudara seiman lain yang bukan jemaat gereja kami, no problem. Ya, we are the body of Christ. Kita adalah tubuh Kristus. Mari kita mengakhiri dalam doa. Bapa yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang lagi kepadamu, bersyukur buat waktu, kesempatan, kekuatan Tuhan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Tuhan boleh menyampaikan firman dalam ibadah online Gereja Anugerah hari Minggu 4 Juli 2021 ini. Berkati semua mereka yang sedang mendengar dan menyimak pemberitaan firman ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang setia. Sekalipun di tengah badai, Tuhan ada bersama dengan kami. Haleluya. Bapak yang penuh kasih, kalau ada yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus berikan kesembuhan dan kuasa dan biru Tuhan yang ajaib. Yang lemah, kuasa Tuhan berikan kekuatan,
dan kuasa Roh Kudus yang luar biasa dalam hidup kami. Mereka yang menghadapi kesulitan, problem, tantangan, tangan Tuhan yang perkasa yang kuat menopang memberikan kemenangan. Kami yang sedang bersedih, yang galau, biarlah penghiburan Roh Kudus menyertai kami di masa-masa yang sulit ini. Bapak yang penuh kasih, dengan penuh kasih kami doakan bagi pemerintah kami Indonesia, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, DPR, MPR, dan semua pejabat bersama yang terendah di daerah yang sedang menanggulangi virus corona. Tuhan menolong pemerintah kami. Tuhan menyertai pemerintah kami, memberkati semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Memberkati Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Biar dengan pertolongan Tuhan, negara kami Indonesia diberkati. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Saudara jemaat yang terkasih, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Semua yang percaya mengatakan amin. Kami memuji kebesaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajaib Tuhan. Praise the Lord. Haleluya. Ajaib Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. God bless.